Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem reproduksi manusia. Sebelum itu, mari kita simak nama-nama anggota dari kelompok 3. Apa itu sistem reproduksi? Jadi, sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Organ reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar. Bagian luar organ reproduksi wanita terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Yang kedua, labia mayor. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita. Yang ketiga, labia minor. Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina dan uretra. Yang keempat, klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa dengan penis dan juga dapat mengalami ereksi seperti pada organ reproduksi pria. Bagian dalam yang pertama yaitu vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks. Sementara itu, bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Yang kedua yaitu serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat perkembangannya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Yang keempat, tuba falopi. Tuba falopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba falopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Yang kelima, ovarium. Ovarium atau induk telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepas ke aliran darah. Jadi, saya akan menjelaskan tentang fungsi utama dari organ reproduksi pria atau biasa disebut dengan penis, yaitu adalah untuk bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan semen atau sel sperma ke sistem reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual. Jadi bagian-bagian dari organ reproduksi pria atau penis itu salah satunya terdiri dari kandung kemih, tulang panggul, vas deferens, uretra, penis, testis, psikotum, epidimis, sakrum, dan masih banyak lain. Terima kasih. Bagian luar terbagi menjadi 4 bagian yaitu 1. Penis, akar atau basis, batang penis, kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. 2. Skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung.
letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. 3. Testis. Organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. 4. Epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Bagian dalam yang pertama, vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Kelima, kelenjar bulbouretral atau disebut juga kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Apa itu fertilisasi? Pembuahan atau disebut juga fertilisasi, konsepsi, fekundasi atau sigami adalah peleburan antara sel haploid yaitu sperma dan sel ovum menjadi satu sel diploid yaitu zigot. Fertilasi atau pembuahan. Ovulasi melepaskan oosit sekunder. Pembuahan terjadi hari pertama sel tunggal atau zigot, hari kedua terdiri dari 2 sel, hari ketiga terdiri dari 4 sel, hari keempat terdiri dari 16 sel, hari kelima terdiri dari blaktosita awal, hari ke-6 dan 7 blaktosita tahap akhir, hari ke-8 sampai 9 embrio memulai implantasi. Proses fertilisasi. 1. Proses pematangan sel gamet. Tahap utama dari fertilisasi adalah proses pematangan kedua sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Kedua, ovulasi. Setelah kedua sel gamet sama-sama matang, maka harus terjadi proses ovulasi terlebih dahulu. Sel telur matang yang akan didapatkan akan dilepas dari ovarium ke tuba falopi sekitar 24 hingga 36 jam setelah hormon LH diproduksi. Sel telur yang ditangkap oleh tuba falopi akan tetap di situ hingga muncul sel sperma dan membuahinya. Adapun yang ketiga, ejakulasi. Umumnya proses pembuahan terjadi secara alami, yaitu dengan cara hubungan intim, sehingga terjadi ejakulasi dan jutaan sel sperma masuk ke dalam vagina. Setiap ejakulasi bisa terdapat sekitar 120 juta sel sperma per 1 ml cairan mani. Yang keempat, kapasitasi spermatozoa, di mana selama proses penyelaman sperma di dalam sistem organ kewanitaan, sperma akan mengalami kapasitasi. Kapasitasi adalah proses penyesuaian sperma di dalam rahim dengan cara melepas selubung glikoprotein. Dengan begitu, sperma akan tetap bertahan di dalam rahim sehingga bertemu dengan sel telur. Yang kelima, perlekatan spermatozoa. Setelah mengalami kapasitasi, sel sperma harus bisa melekat dulu dengan zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan terluar dari sel telur.
Fungsi dari perlekatan spermatozoa atau sel sperma pada zona pelusida adalah untuk memastikan bahwa jumlah kromosom sel sperma sama dengan jumlah kromosom sel telur. Yang keenam, reaksi akrosom. Sebelum spermatozoa menembus zona pelusida, maka sel sperma harus mengalami reaksi akrosom. Reaksi akrosom adalah reaksi di mana sel sperma mengalami proses pelepasan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna zona pelusida sehingga dapat ditembus. Penetrasi zona pelusida yang telah diinduksi oleh reaksi akrosom dari sel sperma tertentu akan ditembus oleh sel sperma tersebut, serta peleburan membran sel gamit yang berhasil menembus zona pelusida akan masuk ke dalam sitoplasma sel telur dengan melepaskan ikumnya, dan kepala spermatosa saja yang masuk karena di dalamnya mengandung kromosom X atau Y atau penentu kelamin. Perlindungan dari sperma lain kepada sel sperma yang akan masuk akan mengaktifasi sel telur untuk melanjutkan pembelahan meiosis yang berguna untuk proses pembuahan. Selain itu, aktivasi sel telur juga akan mencegah polisperma, mencegah masuknya sel sperma yang lain. 10. Difusi sperma dan ovum. Setelah sel telur teraktivasi, maka dinding terdalam sel telur akan terbentengi dari sel sperma yang lain. Pembentukan pronukleus jantan dan betina akan mengalami singami atau penyatuan keduanya. Hasil dari fertilisasi adalah zigot yang akan terus mengalami pembelahan mitosis hingga menjadi sebuah embrio atau cikal bakal janin. Saya akan menjelaskan secara garis besar proses pembuahan pada gambar ini. Pada gambar ini terdapat sperma dan ovum. Pembuahan harus terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan. Pada proses ini hanya satu sperma yang dapat melintasi zona pelusida dan masuk ke ovum. Setelah itu, zona pelusida akan mengalami perubahan sehingga tidak dapat dilalui sperma lain. Inilah yang disebut proses pembuahan dan akan berlanjut ke proses kehamilan. Pada fertilisasi terdapat sel folikel yang berbentuk seperti bulat yang tidak beraturan, terdapat enzim dalam akrosom yang terletak pada bagian dalam ujung nukleus sperma, terdapat membran plasma ovum, terdapat zona pelusida, terdapat badan basal sperma, terdapat nukleus sperma yang berbentuk seperti segitiga berwarna biru, terdapat granula kortikal yang berbentuk bulatan, serta terdapat sitoplasma ovum. Demikian yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.